Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas habis sholat tadi keinget bahwa dulu aku tuh pernah ngumpulin banyak jurnal, terus ku simpen di tempat penyimpanan online gitu. Karena merasa bahwa segala sesuatu yang jurnal itu begitu akurat dan segala sesuatu yang lain online akan abadi. Terus ada fear-nya bahwa pengetahuan yang ku dapat di sekolah S2 waktu itu aku merasa tidak segera mudah dieksekusi di lapangan gitu, sehingga harus mengumpulkan banyak sekali informasi, harus disimpan di tempat penyimpanan yang aku tidak kuat bayar gitu. Satu-satunya yang kuat bayar adalah bisa akses di warnet itu berjam-jam. Jadi waktu itu aku masih belum kenal dengan apa itu internal diriku yang begitu takut untuk tidak tahu. Aku belum tahu dunia lain di bisnis, bahwa ada yang lebih applicable dan lebih mudah seperti bisnis mastery-nya Anthony Robbins. Itu yang dia udah ngalamin 2 kali bikin bisnis, yaitu BGI dan itu Pesona. Terus alhamdulillah bangkrut gitu. Dan habis itu ingin mencoba pakai framework teknik gitu ya. Jadi kalau motor itu kan kalau nggak jalan ini di ini itunya, kalau nggak jalan ini kalau motornya mogok diservisin dan sebagainya, kalau nggak ini ondrilnya ini diganti gitu. Frameworknya masih itu. Di waktu S2 tidak ada introduction to business, jadi bisnis itu cuma dapat finance, marketing sama HRM kalau nggak salah itu. Jadi introduction-nya sendiri nggak ada. Terus waktu itu ya setelah ngumpulin tadi, ternyata yang dikumpulin itu tempat penyimpanan online-nya kukut. Jadi ya sia-sia itu waktu ngelembur-lembur padahal. Ya, rasa-rasanya apa ya, kok sering begitu gitu. Jadi nggak ngerti. Tapi waktu itu kalau harus melangkah ke yang akhirnya aku ketahui sekarang, jalannya nggak kelihatan sama sekali gitu. Jadi yang kelihatan apa, nggak ada kelihatan. Buku-buku juga belum ada waktu itu. Buku bahasa Inggris yang ada di fotokopian itu memang pernah ada emotional intelligence, tapi nggak ada hubungannya sama building business gitu. Atau jadi yang membedakan antara punya usaha sama financially independent itu nggak ada. Jadi campur baur jadi satu gitu. Dan kalau warisan dari pengajian-pengajiannya masih menganggap itu sesuatu yang buruk untuk dipelajari. Sementara aku menghadapinya detik demi detik setiap hari gitu. Jadi tuh. So apa ya? Yang ya itu sudah bersungguh-sungguh, cuman waktu itu tidak mengelola resiko sama sekali. Jadi selalu semua kekuatan yang dimiliki itu dikerahkan. Tidak pernah berpikir bahwa langkah yang itu mungkin salah. Dan harus berpikir untuk
Kalau salah gimana ya? Kalau salah gimana ya? Gitu. Ini tidak pernah menempatkan sesuatu di sisi yang salah. Sementara kalau di wisdomnya Ali bin Abi Thalib itu kan akhirat itu kita nggak tahu gitu. Tapi kalau benar-benar ada kan kita akan rugi selama-lamanya. Sementara kalau nggak ada tuh kita sekarang rugi apa gitu juga. Dapat kehidupannya nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi ada sisi untuk melihat lawan dari apa yang kita yakini sekarang gitu. Itu yang rasa-rasanya waktu itu aku tidak punya gitu ya. Memang belajar IPS itu menyenangkan karena akhirnya bisa memahami sisi pendapat orang lain. Sekarang saja zamannya internet, masalah agama masih tidak bisa memahami sisi pandangan orang lain. Padahal itu sudah dalam kelompok yang sepakat. Kalau tidak sepakat ya memang nggak perlu dibahas. So, kenapa tahap itu kelamaan itu aku ya nggak tahu gitu. Terus ada hal-hal yang membuatku tidak sanggup berpikir, yaitu harus segera maju, harus segera ini, harus ngurusin yang itu, harus gitu. Kayak misalnya kalau mau flashback S1 gitu ya, sebenarnya kalau ada waktu tidak emosional bahwa terganggu bahwa semua yang kudapatkan itu adalah disiarkan dengan cara yang sangat curang gitu, sehingga bahwa aku bisa SD, SMP-nya juara, bisa masuk SMA 1 itu gara-gara curang gitu. Kalau nggak ada emosi itu mungkin bisa berpikir lebih baik gitu. Ini terus yang ketika harus taat at the first sight itu rasa-rasanya kok ya malah nggak dapat dukungan. Yang sebenarnya mungkin temen tepatnya bukan yang nggak dapat dukungan, temennya bilang oh iya kesana gitu, tapi kenyataannya mereka sendiri nggak jadi, dan nggak jadinya nggak bilang gitu, bilangnya di setelah aku masuk rumah sakit, setelah dia nggak jadi, bilangnya pesennya sudah dititipin temennya gitu. Jadi rasa-rasanya lingkungannya begitu gitu, tidak jujur untuk bilang tidak berani, tidak jujur untuk bilang tidak bisa. Jadi semangat untuk bahwa karena dilahirkan duluan ya harus dihargai, itu apa natural, aku nggak tahu, tapi kok rasa-rasanya banyak orang pengen begitu. Padahal kalau lahir duluan itu belum tentu bagus loh, kan tergantung pengalaman yang dilewatinya juga gitu. Kalau pengalaman yang dilewatinya biasa-biasa saja, yang ngapain juga. Oke, begitu. Jadi tadi ingatnya aku all out banget ya di ngumpulin jurnal itu, karena waktu itu merasa puncak-puncaknya itu aku all out banget masuk ITB, karena tahu puncaknya itu bahwa aku harus membebaskan diri dari klaim bahwa kali ini tidak karena disarangi dengan curang gitu. Karena yang menyarangi dengan curang itu adalah kepala Majelis Dakwah Islamiyah Kecamatan Serengan, kepala sekolah, dan sudah membuktikan bisa masukin di perguruan tinggi negeri di Surakarta. Dia
Kalau nggak dapat itu mungkin dengan waktu yang panjang yang bisa bolos baca begitu banyak, mungkin pilihannya akan jauh berbeda gitu ya. Satu lagi memang tidak punya role model. Jadi misalnya kenapa sih harus bisa bahasa Inggris ke level itu tuh nggak ada, role model itu nggak ada gitu. Kenapa kok nggak sekolah IPS? Karena waktu itu role modelnya ngeruki haram ilmu IPS-nya. Tahap SMA tuh haram, tahap yang lebih tinggi nggak tahu, mereka kan juga nggak sekolah sampai tinggi segitu gitu. Oke, gitu aja, semoga bisa bermanfaat buatku dan tidak bisa ngelit orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.